Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya ingin men-share sebuah cerita sedih tentang bagaimana hak atas kepemilikan tanah di negara kita bisa begitu saja terancam oleh kekuasaan para pemodal. Mudah-mudahan cerita ini bisa sampai ke Pak Nusron Wahid yang kini menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang serta ke Pak Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Ini adalah cerita soal pengambil alihan tanah secara semena-mena yang mengabaikan begitu saja segenap peraturan perundangan yang ada. Yang saya maksud adalah sebuah tanah di Jalan Pasar Baru nomor 18A, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Di situ berdiri sebuah toko bernama Toko Kompak yang dulu dikenal sebagai Sin Siong Bow. Pemiliknya saat ini adalah Wingky Hartanus, generasi ketiga dari keluarga Tan Agiang yang sejak tahun 1938 mengoperasikan toko tersebut secara turun-temurun. Kondisi fisik toko ini memang sudah sangat memprihatinkan. Bila dibiarkan secara perlahan, bangunan bertingkatnya akan mengalami kehancuran. Namun, toko ini punya nilai sejarah penting. Menurut ensiklopedia online Wikipedia, Toko Kompak dibangun pada paruh pertama abad ke-19 dalam perpaduan gaya arsitektur Tionghoa, Eropa, dan Nusantara. Bangunan asli itu dipenuhi oleh benda-benda bersejarah. Di masa jayanya dulu, Toko Kompak adalah toko serba ada dengan sistem swalayan pertama di Batavia. Pada April 2022, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta menetapkan Toko Kompak sebagai salah satu dari 4 bangunan bersejarah di Jakarta menjadi bangunan cagar budaya. Toko Kompak dianggap sebagai bagian dari lanskap budaya Jakarta yang perlu dilestarikan dan dapat dikelola dengan baik. Tapi yang jadi masalah sekarang, tiba-tiba saja ada klaim dari sebuah keluarga pemodal besar yang menyatakan tanah tersebut adalah milik mereka. Mereka meminta Wingky segera meninggalkan tanah dan bangunan tersebut. Mereka bahkan mengklaim sudah memiliki surat hak guna bangunan. Pemerintah harus segera turun tangan menyelamatkannya. Untuk itu saya jelaskan duduk perkaranya. Keluarga Tan Agiang yang sudah saya sebut tadi sudah menetap di Pasar Baru sejak 1917, sudah lebih dari 1 abad sehingga dikenal oleh lingkungan setempat sebagai Cina Betawi dari Pasar Baru. Kepemilikan Toko Kompak dialihkan secara turun-temurun, mula-mula dari kakek Tan kepada Jopin Hartanus pada 1997 dan kemudian kepada putranya Wingky Hartanus pada 1968. Wingky mengoperasikan dan mengelola Toko Kompak selama 56 tahun terakhir tanpa gangguan atau perselisihan dengan pihak manapun. Kakek Tan pada awalnya menyewa properti tanah dan bangunan tersebut dari keturunan seorang kaya pemimpin komunitas Tionghoa di Batavia, Mayor Tio Tek Ho, keempat pada tahun 1938. Namun sejak kemerdekaan, sebagian dari ahli waris keluarga Tio memilih keluarga negara asing sehingga pengalihan kepemilikan dari hak Belanda ke ahli waris WNI tidak dapat dilakukan secara hukum yang berlaku. Konsekuensinya, sejak 1938, Toko Kompak dikuasai, digarap, dan dimanfaatkan secara ekonomi oleh keluarga Tan tanpa ada akte sewa-menyewa dengan keluarga Tio. Dengan berjalannya waktu, bukti kepemilikan tanah dan bangunan atas Toko Kompak menjadi tidak jelas dan kepemilikan hak oleh keluarga Tio menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku sejak tahun 1980. Akibatnya, properti tersebut bisa dilihat sebagai tanah dan bangunan tak bertuan. Sejak Indonesia merdeka, sebenarnya banyak properti hak milik Belanda diberikan kesempatan dengan jangka waktu singkat untuk dialihkan kepada warga negara Indonesia yang berhak, layak, dan memenuhi syarat sebagai pemilik properti tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 dan turunannya, permohonan SHGB atas lahan dapat diajukan WNI yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 tahun secara terus-menerus tanpa ada sengketa atas lahan. Namun ketentuan tersebut tidak cukup dipahami oleh mayoritas rakyat Indonesia, termasuk oleh keluarga Tan. Wingky yang sekarang bertanggung jawab atas Toko Kompak juga tidak paham apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengurus kepemilikan properti tersebut.
Dari apa yang saya tahu, Pak Wingky walau bisa dibilang adalah warga negara yang baik, tak memiliki kesadaran dan pengetahuan hukum yang cukup. Menurut keluarga Wingky yang bicara pada saya, Wingky bahkan punya kekhawatiran bahwa dia dan keluarganya sebagai orang-orang Tionghoa akan jadi korban ketidakadilan hukum saat mereka mengurus pengambil alihan kepemilikan tanah tersebut. Wingky adalah saksi hidup berbagai praktek diskriminasi terhadap warga keturunan Tionghoa selama berdekade. Karena itu dia justru khawatir bahwa kalau dia sampai berusaha mengurus kepemilikan properti yang sebenarnya sudah semakin menyusut itu, dia justru nantinya akan menghadapi hukum yang cenderung bersifat diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Dalam kondisi serba tidak menentu itulah pada tahun 2017-2018, Wingky didekati calon pembeli lahan yang mengaku tertarik dengan tanah dan bangunan toko kompak. Wingky menanggapinya dengan antusias. Dia menjelaskan bahwa dia datang dari keluarga pemilik toko kompak yang sudah menguasai lahan tersebut secara turun-temurun sejak 1938. Wingky juga menyatakan dia sendiri tidak menguasai SHGB lahan tersebut dan tidak paham secara jelas status hukum lahan tersebut. Namun, Wingky setiap tahun membayar kewajiban tahunan pajak bumi dan bangunan PBB toko kompak. Pada saat itu, Wingky memperoleh informasi bahwa keluarga W diketahui sebenarnya adalah pemilik lahan tersebut. Wingky menghubungi keluarga W untuk bersama-sama mengurus penjualan lahan tersebut kepada calon pembeli di Surabaya. Wingky semula berharap keluarga W memiliki SHGB tanah tersebut. Namun ketika bertemu, keluarga W justru meminta salinan bukti SHGB dan bukti pembayaran PBB yang telah dibayarkan selama bertahun-tahun oleh Wingky. Karena sepenuhnya percaya dengan niat baik keluarga W, Wingky menuruti permintaan itu dan menyerahkan bukti pembayaran PBB kepada keluarga W. Itu adalah kesalahan utama yang memungkinkan keluarga W kemudian mengurus SHGB toko kompak. Keluarga W kemudian mengajukan permohonan pengukuran ulang tanah oleh BPN. Singkat kata, entah dengan cara apa, keluarga W berhasil mendapatkan SHGB pada tahun 2019 dari BPN. Pada 2021, Wingky sebenarnya berulang kali mengundang keluarga W untuk memberikan keterangan tentang bagaimana sih mereka dapat mengklaim memiliki lahan tersebut. Tapi tidak pernah dijawab sekalipun. Pada 9 September 2021, Wingky mengirimkan surat kepada Badan Pertanahan Nasional untuk mengadakan mediasi dengan keluarga W. BPN mengundang Wingky dan keluarga W untuk melakukan mediasi sebanyak 3 kali. 30 September 2021, 13 Januari 2022, 25 Maret 2022. Keluarga W tidak pernah hadir dan bahkan tidak memberikan tanggapan apapun terhadap undangan resmi tersebut. Pada 2024, tiba-tiba saja keluarga W melakukan serangkaian langkah penguasaan dan penjualan toko kompak. Pada 15 Juli 2024, keluarga W memasang spanduk dijual pada bagian depan toko kompak tanpa ada pemberitahuan dan izin terlebih dahulu melalui agen properti PT Ray Propertindo Sunter. Karena protes Wingky kepada PT Ray Propertindo, spanduk itu segera diturunkan. Namun kejanggalan terus berlanjut. Pada 8 Agustus, keluarga W mengirim surat kepada Wingky dan mengaku sebagai pemegang hak atas tanah dan bangunan yang terdapat di Jalan Pasar Baru nomor 18A itu. Mereka juga menunjukkan memiliki bukti sertifikat hak guna bangunan nomor 5146 yang diterbitkan tanggal 28 Mei 2019 dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Karena itu mereka meminta agar Wingky menyerahkan kunci-kunci, baik gerbang maupun pintu utama dan bangunan kepada mereka. Mereka juga meminta Wingky memindahkan, mengangkut, dan mengambil seluruh barang yang terdapat pada toko kompak tanpa kecuali. Mereka memberikan waktu 3 kali 24 jam sejak Wingky menerima surat tersebut untuk melaksanakan 2 poin permintaan tersebut. Surat itu ditembuskan ke pejabat Gubernur DKI, Kepala Kantor BPN, Kepala Kepolisian, Kodam Jaya, Kapolres, dan Kapolsek. Permintaan keluarga W itu ditolak Wingky.
Bahkan untuk mencari keadilan dan perlindungan hukum, Wingky sudah mengajukan surat kepada Menteri ATR BPN, Wamen ATR BPN, Tim Satgas Mafia Tanah, Irjen ATR BPN, dan BPN Jakarta Pusat. Namun mungkin karena keriuhan suasana politik pada tahun itu, tidak ada jawaban sekali dari pihak-pihak yang dihubungi tersebut. Bagi saya, apa yang terjadi ini nampak sebagai sebuah perampasan tanah yang mencengangkan. Bagaimana mungkin tiba-tiba ada SHGB yang diterbitkan pada tahun 2019? Bukankah syarat untuk memperoleh sertifikat adalah pernyataan penguasaan secara fisik lahan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon dan pendahulunya? Wingky selaku pemilik toko Kompak adalah satu-satunya pihak yang telah memanfaatkan dan merawat lahan tersebut secara fisik selama 56 tahun terakhir. Bagaimana prosesnya sehingga tiba-tiba sekarang keluarga W menyatakan sudah memiliki SHGB toko Kompak? Lebih jauh lagi, bila keluarga W memang pemilik SHGB, mengapa mereka tidak mengajukan perjanjian sewa-menyewa atau meminta Wingky melunasi sewa-menyewa selama 56 tahun? Mengapa baru sekarang keluarga W memerintahkan Wingky mengosongkan lahan tersebut? Kenapa tidak sejak dulu? Kenapa PBB tanah tersebut diatasnamakan dan dibayar oleh Wingky sampai 2018 dan baru diubah oleh keluarga W pada tahun 2019 sesudah SHGB itu terbit? Buat saya ada bau amis yang sangat menyengat. Pemerintah harus segera turun tangan. Apalagi karena Pak Nusron Wahid sudah berulang kali menyatakan akan memerangi mafia tanah di Indonesia dan berjanji akan menyelesaikan sengketa tanah atas rasa keadilan. Pemerintah selayaknya merespons surat-surat yang dikirimkan Wingky dan kuasa hukumnya. Menurut saya, tanah toko Kompak ini harus segera dikembalikan kepada negara, dijadikan cagar budaya, dan diberikan kepada pihak yang paling berhak. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan bisa selamat.